Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi ataupun gear-gear produksi konten kreatif. So, gue tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tadi, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue mau membahas sebuah gimbal untuk smartphone dengan bentuk yang simple dan mekanisme folding yang juga sangat unik. Oke, ini adalah Moza Mini MX, sebuah smartphone kamera stabilizer atau gimbal HP dari Moza yang dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Sebenarnya harga dari gimbal smartphone sekarang itu udah sangat kompetitif di pasar Indonesia, di mana antar brand udah punya produk gimbal smartphone dengan harga yang sangat berdekatan. So, yang akan sangat mempengaruhi sebuah gimbal recommended atau enggak, itu kita akan lihat dari kapabilitas fungsi yang ditawarkan. Gue pribadi punya ekspektasi yang cukup tinggi untuk gimbal dari Moza karena memang brand yang satu ini punya reputasi yang cukup besar di jajaran produk gimbal, termasuk untuk kamera dan juga smartphone. So, mari kita lihat bagaimana kualitas dari produk yang satu ini. Pertama, nilai jual terbesar dari gimbal ini adalah ukurannya yang ringkas buat dibawa-bawa, terutama karena mekanismenya yang foldable atau bisa dilipat untuk hemat space penyimpanan. Memang bukan yang paling ringkas yang pernah gue review, gue pernah cobain ViewTech Vlog Pocket kalau nggak salah namanya, dan itu lebih kecil lagi. Tapi yang membedakan Moza Mini MX ini tetap menawarkan fungsi dan kemampuan penuh layaknya full size smartphone gimbal. Maksudnya nggak ada batasan payload yang terlalu kecil dan juga semua fungsi itu tetap lancar walaupun gue menggunakan HP yang cukup gede kayak si Note 9 gue. Sedangkan waktu VU Vlog Pocket itu ada sedikit kendala di mana HP gue terkesan agak kegedean di gimbal tersebut. Belum lagi Moza Mini MX ini secara rigiditas jelas lebih rigid untuk beban-beban yang lebih berat. For another example, bahkan gua suka pakai gimbal ini sambil menempelkan receiver mic wireless di Samsung Note 9 gua. Jadi cukup kebayang lah ya kekuatannya. Untuk build quality sendiri terbilang cukup, rasa materialnya masih terasa plastik tapi paling enggak terbilang cukup tebal dan memiliki hasil potongan yang rapih sehingga terlihat sebagai produk yang cukup proper juga. Bentuk mekanisme pelipatannya ini cukup unik dan mungkin perlu pembiasaan untuk kalian yang baru cobain. Kalian perlu puter gagangnya ini searah dengan putaran jarum jam, begitu juga untuk membuka kunci pada dua sisi motor yang di atas. Kita juga tetap bisa pasangin aksesoris seperti tripod atau tongsis pada gimbal ini, tapi penempatannya sangat unik karena nggak ditaruh di sisi paling bawahnya. Mount untuk tripod justru diletakkan di bawah motor di sisi belakang, dan ini menciptakan bentuk ergonomi untuk penggunaan dua tangan yang cukup unik. Ini preferensi masing-masing aja sih untuk bagus atau enggaknya, tapi benefit yang bisa gue lihat adalah dimensi tinggi dari si gimbal ini, jadi tetap terjaga dan nggak terkesan terlalu tinggi. By the way, mini tripodnya ini juga udah dapat di paket penjualan, jadi kalian nggak perlu khawatir cari-cari yang ukurannya pas kayak gini. Untuk pengontrolan sendiri kita juga dapat pengaturan yang komplit di mana ada joystick untuk pengatur arah, tombol power yang juga berfungsi sebagai tombol foto atau record kalau lagi aktif dan terkoneksi dengan software kameranya yaitu Moza Genie. Selain itu, kita juga mendapatkan tombol untuk zoom in dan zoom out dan juga trigger untuk mengaktifkan beberapa action dalam pengoperasian si gimbalnya. Untuk pengecasan sendiri, tentunya gimbal ini sudah dilengkapi dengan port USB Type-C yang udah terbilang cukup modern di zaman sekarang. Dan baterai performance-nya juga terbilang baik, nggak ada isu sama sekali soal baterai life-nya. Karena baterai 2000 mAh-nya juga diklaim bisa membuatnya beroperasi hingga 20 jam dan gua nggak mungkin cobain sampai 20 jam full juga. Yang jelas di pemakaian gua baterainya itu udah terbilang cukup decent. Secara fungsi gimbal ini udah komplit banget. Dia pun sudah mendukung mode vertikal untuk konten-konten seperti Instastory ataupun TikTok. Dan caranya juga cukup gampang, kalian tinggal tekan aja tombol recordnya ini sebanyak 3 kali secara berurutan dan lakukan hal yang sama juga kalau mau balik ke mode horizontalnya.
Kalian juga bisa langsung mengambil gambar dengan posisi low angle dengan lebih cepat dengan mekanisme dari gimbal ini. Tapi kalian harus pay attention pada posisi kamera kalian karena armnya ini berpotensi buat nutupin kamera belakang dari handphone kalian bila pada posisi yang kurang pas. Di luar fungsi-fungsi tadi, pastinya brand sebesar Moza juga memberikan fungsi-fungsi tambahan dengan menggunakan softwarenya yang bernama Moza Genie App. Yang sebelumnya kayaknya udah sempet gue sebut juga, tapi gue ulang lagi di sini. Dan aplikasinya sendiri udah terasa matang bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin karena memang developmentnya sudah berjalan cukup lama. App-nya ini punya banyak fungsi yang nggak sempet gue cobain semua juga. Tapi yang jelas beberapa main feature kayak tracking objek ataupun penggunaan gesture control atau yang pakai gesture, semuanya berjalan dengan baik dan bisa membantu proses syuting kalian. Dan balik lagi, rasanya udah jauh lebih matang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan kalian juga bisa membuat konten-konten instan dengan fungsi yang ada di aplikasinya ini. Tapi gue nggak bahas ke sana karena gue sendiri juga jarang menggunakan fungsi tersebut. Tapi mungkin untuk beberapa pengguna itu akan menjadi fitur yang nice to have. Dan buat kalian yang mungkin tertarik, udah banyak juga yang buatin tutorial-tutorial penggunaannya di YouTube. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, gue mau tunjukin dulu hasil-hasil video dari setup ini menggunakan aplikasi Moza Genie-nya dan silahkan kalian nilai sendiri kualitas stabilisasinya. Oke, ini dia hasil stabilisasi dari Moza Mini MX. Kita rekam pakai Note 9 menggunakan aplikasi bawaan Mozanya, yaitu Moza Genie. Dan kayak yang kalian denger, kita pakai mic eksternal. Jadi si kameranya, bentar, harusnya kedengeran ya. Jadi si kameranya sekarang sambil megangin receiver mic eksternal, which is cukup berat. Dan ya, bagaimana kualitas stabilisasinya. Tapi abis ini gue bakal tunjukin juga beberapa footage biar kalian bisa menilai kualitas stabilisasi dari si gimbal ini. Jadi langsung aja. Oke, ini adalah hasil perekaman vertikal. Dia bisa nunduk dikit kayaknya. Nah, ya ini hasil perekaman vertikal. Kita sambil gerak-gerak dikit pakai gimbal. Nih ada ska tapi tidak terlihat. Nah, itu dia. Dan ya, ini kalau mau ngerekam di mode vertikal. Oke. Tracking, misalkan gue pengen ngasih talking head sesuatu, tapi di satu sisi gue pengen sambil bergerak, misalkan gue gabutan, orangnya pengen nyender di suatu tempat, atau gue juga sudah bosan di sini, kita duduk lagi, duduk kayak gini bersantai, tapi dia posisinya di tengah banget ya, jadi dikasih headroom tinggi banget. Nah, gue mau naik-naik kan, petakilan, kayak gitu, kita turun lagi dan tiduran. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Menurut gua ini gimbal yang patut buat dipertimbangkan dengan bentuknya yang compact buat dibawa-bawa karena bisa dilipat, fungsi berjalan dengan baik dengan aplikasi yang udah terbilang cukup matang. Menurut gua membuatnya memiliki value yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Tapi memang gimmick-gimmick gimbal HP sekarang sangat beragam dan kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Pastiin memang membantu workflow produksi kalian secara tepat. Gua udah review dan penilaian tetap bergantung pada kalian yang ingin melakukan pembelian. Oke, paling segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian. Jangan lupa follow Instagram Denka Pratama ID selaku distributor resmi dari produk Moza di Indonesia. Kalau kalian pengen dapat info-info terupdate dari produk-produk mereka pastinya. Dan pastinya terima kasih juga pada PT Denka Pratama Indonesia yang sudah memberikan kita kesempatan buat nyicipin produk yang satu ini. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan soal video ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberikan konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.